Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pengaruh asam basa terhadap kesetimbangan air. Ini ada dalam buku Ananda, buku kimia kelas 11, karya Unggul Sudarmo, halaman 157 sampai halaman 169. Ada di halaman 157, mulai dari sini ya, pelajaran kita berikutnya sampai halaman 164. Baik, sebelumnya pada pertemuan kedua Ibu sudah mengingatkan agar Ananda menghafalkan ada asam yang kuat dan ada basa yang kuat. Asam yang kuat itu adalah HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4, HNO3. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, dan selanjutnya. Selain dari yang kuat ini disebut dengan asam lemah, contohnya HF, H2CO3, HCN, CH3COOH, H3PO4, dan lain-lain. Masih banyak yang lain. Kemudian basa kuat yang harus Ananda hafal itu adalah golongan 1A dan 2A, LiOH, lithium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, dan cesium hidroksida. Golongan 2A, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan barium hidroksida. Selainnya itu disebut dengan basa lemah. Ini contoh-contoh yang lemah. Dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Ini sudah kita bahas di pelajaran pada pertemuan kedua. Diharapkan Ananda menghafalkan yang kuat pada asam dan yang kuat pada basa. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Kita mulai dari asam kuat. Asam kuat itu adalah asam yang dianggap terionisasi sempurna dalam larutan dengan nilai derajat ionisasinya atau kita simbolkan dengan alfa sama dengan 1. Rumusnya H+ akan sama dengan N dikali M. N ini adalah banyaknya ion H, ion H+, dan M adalah kemolaran asam. Contoh kita menentukan nilai N, misal HCN. Banyaknya H di sini adalah 1, berarti nilai N-nya 1. Sementara H2SO4 berarti nilai N-nya adalah 2, karena jumlah H ada 2. Contoh soal. Hitunglah konsentrasi ion H+ dalam larutan H2SO4 0,05 M. Maka yang diketahui dari soal adalah konsentrasinya 0,05 dan jumlah H-nya itu adalah 2, atau jumlah ion H+-nya adalah 2. Angka indeks yang ada di bawah H. Maka kita masukkan ke dalam rumus H+ sama dengan N kali M sama dengan 2 dikali 0,05, kita dapatkan hasilnya 0,1 M. Itu untuk asam kuat. Kemudian yang poin berikutnya adalah basa kuat. Basa kuat itu adalah basa yang dianggap terionisasi sempurna dalam larutan dengan nilai derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Asam kuat dan basa kuat sama-sama terionisasi sempurna ya dengan nilai alfa sama dengan 1. Rumusnya kalau asam tadi H+ kali N sama dengan N kali M, maka untuk basa OH- sama dengan N dikali M. Sama rumusnya sebetulnya, cuman awalnya yang berbeda. Kalau asam itu H+, kalau basa itu OH-. Contoh soal, hitunglah konsentrasi ion OH- dalam larutan BaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,01 M. Kita dapatkan ini yang diketahui, kemudian kita dapatkan nilainya adalah 0,02. Dengan jumlah N itu adalah banyaknya ion OH-, banyaknya jumlah OH atau triknya ya. OH-nya ada 2, maka nilai N-nya adalah 2. Yang ini adalah rumus untuk basa kuat. Kemudian poin berikutnya adalah asam lemah. Pengaruh asam lemah terhadap kesetimbangan air. Asam lemah, kalau dia asam kuat terionisasi sempurna, maka asam lemah dia terionisasinya sedikit atau sebagian. Dengan nilai alfanya sama dengan kecil dari 1. Rumusnya H+ sama dengan
akar dari Ka dikali konsentrasi Ha, konsentrasi asam. Dengan rumus alfa sama dengan akar dari Ka per konsentrasi asam. Kalau asam kuat dan basa kuat, alfanya tidak kita cari karena dia terionisasi sempurna. Nilai alfanya sama dengan 1. Sementara asam lemah dan basa lemah nantinya nilai alfanya kecil dari 1. Maka ada rumus untuk mencari nilai alfa. Contoh soal, hitunglah konsentrasi ion H+ di dalam larutan CH3COOH 0,1 m dengan nilai derajat ionisasinya jika tetapan ionisasinya adalah 10 min 5. Diketahui di soal konsentrasi asam itu adalah 0,1 m atau sama dengan 10 pangkat min 1 dan nilai Ka-nya 10 min 5. Kita masukkan ke dalam rumus, maka nanti akan kita dapatkan nilai dari H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Ini Ka-nya 10 min 5, Ha-nya 10 min 1. Ini hasil penyelesaian. Kemudian dengan nilai derajat ionisasi dengan rumus akar Ka per Ha. Kita masukkan rumus, maka kita dapatkan alfanya adalah 0,01. Ini untuk asam lemah. Kemudian poin terakhir adalah basa lemah. Basa lemah sama halnya dengan asam lemah. Jika dia lemah, dia terionisasinya sedikit atau sebagian dengan nilai derajat ionisasinya kecil dari 1. Rumus OH-nya adalah akar Kb dikali BOH. Untuk Ananda ketahui, jika dia Ka berarti itu asam dan Kb berarti itu untuk basa lemah. Rumus alfa sama dengan akar Kb per BOH. BOH ini konsentrasi dari basa. Contoh soalnya, tentukan nilai OH- dan alfa dari larutan AlOH 3 kali 0,01 m dengan nilai Kb 7,2 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan ke dalam rumus. Dapat kita nilai OH-nya, ini konsentrasi OH- sama dengan 2,68 10 pangkat min 4. Dengan memasukkan nilai Kb 7,2, nilai BOH 10 min 2. Didapatkan nilai hasil penyelesaiannya 2,68 10 min 4. Dan nilai alfa sama dengan akar Kb per BOH atau konsentrasi basa. Kita dapatkan nilainya 2,8 10 min 2. Untuk pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air ini, ada trik di sini. Jika pada soal, ini juga akan Ananda perlukan nanti di pelajaran hidrolisis dan buffer. Jika pada soal, ini pada umumnya ya, jika pada soal ditemukan atau ditanya disebutkan mengenai Ka dan Kb, berarti dia bersifat lemah. Karena Ka dan Kb untuk yang kuat itu besar, mendekati nilai 1. Semakin besar nilai Ka, maka ion H+-nya akan semakin besar. Artinya keasamannya makin kuat dan derajat ionisasinya makin kuat, makin mendekati 1. Semakin besar nilai Kb, maka ion OH- juga akan makin besar, artinya kebasaannya juga akan semakin kuat. Derajat ionisasinya akan semakin besar atau mendekati 1. Demikian penjelasan untuk pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Terima kasih.